Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau jawaban anak cerdasnya gimana? Masih ingat? Oke. Luar biasa, tetap semangat, sukses selalu. Allahu Akbar. Takbir. 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 Alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi nih di hari apa? Hari Selasa. Ada yang tahu tanggal berapa hari ini? Ya, kita akan belajar berpikir komputasional dan algoritma unplug. Ya, belajar coding, betul. Bersama Ibu Lucy Indrawati. Nah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ini soalnya nggak jalan punya ibu, jadi ibu manual aja berpindahnya ya. Oke, sebentar. Oke, ada yang mau pimpin doa ke depan? KM-nya boleh ke depan, silakan. Silakan teman-temannya dipimpin doa. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zainab. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek kehadiran. Hari ini ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Zikri. Zikri. Kenapa Zikri? Sakit Bu. Sakit apa? Kata dia tadi muntah-muntah. Iya, baik. Mari kita doakan semoga teman kita Zikri cepat sembuh ya, dan bisa bergabung kembali bersama kita belajar di esok hari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan belajar. Di depan sudah ada beberapa. Oke, Cinta ada yang mau menjelaskan? Tidak, ini kira-kira kalau ada gambar telinga, terus ada tangan di sebelahnya, maksudnya apa? Simbol ini. Berarti kita harus mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru atau teman yang sedang berpendapat. Good. Selanjutnya, Davi, kalau ada tangan diangkat itu maksudnya apa? Kira-kira apa? Kalau Ananda mau berbicara atau berpendapat, sebaiknya ya angkat tangan terlebih dahulu untuk izin ya. Good. Berikutnya, nih ada kumpulan-kumpulan orang yang sedang berdiskusi secara aktif. Zaidan, kira-kira ini maksudnya apa? Diharapkan semuanya bisa bekerja sama atau berdiskusi secara aktif pada saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Sepakat? Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau ada tanda alat-alat makan tapi disilang, kira-kira maksudnya apa? Pada saat belajar. Good. Kalau berikutnya nih, ada tanda huruf Z yang banyak tapi disilang, itu maksudnya apa? Tidak boleh tidur pada saat belajar. Oke, sepakat? Oke, ada lagi nih di bawahnya. Ada gambar orang
sedang berteriak, tapi disilam juga. Maksudnya apa? Oke. Tidak boleh berteriak-teriak pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu yang berikutnya ini? Wah, tidak nyala ya. Kira-kira apa? Ya, kalau di kelas kita mah alhamdulillah ya, tidak ada seorang pun yang bawa HP ke sekolah, kecuali kalau memang kita butuhkan untuk proses belajar mengajar baru dibawa ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, kalau gambar ini kira-kira apa ya? Iya, menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Good, terima kasih. Sepakat nggak? Ada yang ingin ditambahkan nggak untuk kesepakatan belajar kita? Tidak cukup ya? Next. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang literasi baru di abad 21 ini. Kenapa? Ya, karena harus dikenalkan semenjak dini dari kecil. Apakah itu? Yaitu pembelajaran coding. Hanya saja coding itu kan ada dua jenis ya, ada yang berbasis plug, ada yang berbasis unplug. Untuk kali ini kita akan belajar yang berbasis unplug-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan sarana prasarana multimedia yang mendukung ke arah sana ya. Oke, nanti unplug-nya kita akan mencoba bermain peran. Seru tidak? Seru. Penasaran tidak? Penasaran. Baik, kalau penasaran kita lanjut ya. Nah, sebelum mulai, boleh anak-anak semuanya dipersilakan berdiri dulu. Ya, di meja ya enggak lah. Boleh keluar kalau memang sempit. Keluar dulu ke pinggir-pinggir. Wah, kalau ini kayaknya saya keluarkan. Kalau ini mah PDF ya bentuknya, saya akan buka di Canva-nya ya. Oke, sebentar. Ini dia. Sebentar ya. Siap? Kita mulai. Kok kesini? Bentar ya. Terat. Keluar nggak ya? Wah, jangan gangguan. Kok nggak keluar suaranya? Halo. Keluar. Tapi kok? Oh, bentar. Ini suaranya keluarnya hanya dari situ. Saya akan keluarkan lewat speaker. Sini ya. Speaker absent. Oke, kita cek sekarang keluar nggak ya? Tadi mau keluar, sekarang kok enggak? Wah, tidak keluar juga. Sebentar ya. Mohon maaf, ada kendala teknis. Kedengeran? Nah, kita ulang ya. Ya, kita ulang. Oke, kita ulang. Semua peserta dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dah? Ulangi lagi ya? Sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, sekali lagi ya.
belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kecepatan ya. Ku Indonesia, iya. Oke, terima kasih ya anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Nah, kita mulai lagi. Apa itu coding? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasanya yang dimengerti oleh mesin. Contoh sederhananya misalnya nih, kalau ada tombol ditekan ya, biasanya indikator lampunya langsung menyala ya. Nah, itu tuh yang kita sebut sebagai proses coding itu tadi. Lalu kira-kira kenapa? Apa manfaatnya kita harus belajar coding? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh lebih keras? Melatih logika dan kreativitas. Ya, melatih kreativitas, melatih logika. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Membuka peluang karir di masa depan. Ya, nanti kelak kalau kamu sudah dewasa, karir kamu akan terbuka lebar karena semua sudah berbasis multi digital ya, multi teknologi, dan coding adalah salah satu alat yang digunakannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan menonton video. Nah, didengar ya. Nah, diharapkan kelak kamu juga bisa bikin permainan sendiri. Ya, kalau ini sudah kita pergunakan ya, mengerjakan PR berbantuan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kenapa ini? Oke, ya sudah. Tidak apa-apa, kita lanjut ya. Nah, ini karena hari ini kita akan belajar ini nih, sebentar. Kita akan belajar coding unplugged terkait permainan sederhana. Ibu punya pertanyaan pemantik nih. Kira-kira nih, kalau misalnya kamu dari sekolah mau sampai di rumah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Langkah-langkahnya. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau kamu di sini nih, posisinya di sekolah, sudah selesai pembelajaran, terus kamu ingin sampai di rumah, apa yang akan bisa kita lakukan supaya kita bisa sampai di rumah? Oke, terus apa lagi? Keluar kelas, kemudian berjalan, keluar sekolah, lalu mencari jalan ke arah rumah kita, lalu ya sampai di rumah. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita berikan atau bisa kita masukkan sebagai kode-kode yang bisa kita buat untuk kita nanti belajar coding itu tadi. Nah, salah satunya biasanya bahasanya kan menggunakan bahasa mesin nih. Dan nanti akan ada simulasi kira-kira bagaimana caranya kalau kita sebagai programmer ya, yang memberikan instruksi, seolah-olah instruksinya itu sebagai robot alatnya. Caranya gimana si robot itu bisa sampai ke rumah. Nah, itu yang akan kita simulasikan hari ini. Penasaran tidak? Penasaran. Nah,
sebelum ke sana, Ananda boleh berdiri lagi di samping-samping mejanya. Kita akan ice breaking, kita akan tirukan gerakan robot bersama-sama. Jadi Ananda boleh menirukan, jangan malu ya, cek aja, pokoknya harus berani. Boleh robot yang kiri, boleh robot yang tengah, boleh robot yang kanan. Nanti Ibu Reza akan mengambil gambar kalian ya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Belum? Siap. Kalau sudah siap teriak ah. Kalau sudah siap teriak oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Keluar nggak ya suaranya? Nah, kamu mau pakai yang mana? Yang tengah? Yang kiri? Yang kanan? Nah, robotnya udah mulai bergerak nih. Ada yang bisa menirukan semuanya? Yang kiri, yang kanan, yang tengah boleh? Tangannya mulai bergerak-gerak nih, mulai masuk bahasa pemrogramannya. Nah, robotnya udah bisa kita buat menari juga. Ada yang bisa membuat gerakan seperti itu? Bisa. Oke, mantap. Ayo yang di belakang. Ayo Kiar. Kamu kalau tempatnya kurang lega boleh loh ke depan. Kalau kurang lega ke depan boleh. Wah, gangguan nih kayaknya. Padahal sudah di-download ya. Oke, baik, kita break saja sampai sini. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau waktunya sudah leluasa, silahkan duduk kembali. Oke. Gimana ya? Seru ya menirukan gerakan robot? Baik, sekarang kita ke sini. Nih, ada yang bisa bantu Bu Lucy membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini? Oke, di belakang Tiara, silakan dibaca. Yang pertama tujuannya adalah mau ngapain kita? Oh boleh, Azkia silakan dibaca. Gak kebaca, boleh maju ke depan kalau tidak terlihat. Boleh maju ke depan. Kira-kira apa tujuan yang pertama? Pengertian algoritma, atau ini Ibu besarin deh. Nih, Ibu besarin lagi. Kelihatan sekarang? Kelihatan. Menjelaskan apa pengertian algoritma melalui contoh sehari-hari. Good. Yang kedua, Ilham, silahkan dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Menyusun perintah langkah demi langkah agar robot sampai tujuan. Good. Yang ketiga, Khonsa, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Merefleksikan kesalahan dalam algoritma. Ya, atau debug ya. Jadi algoritma yang kita buat kadang-kadang tidak bisa terbaca oleh mesin, oleh komputer ya. Dan yang seperti itu namanya debug ya. Oke, yang terakhir silahkan dibaca Anesta. Kerjasama dan sikap positif dalam kelompok. Jadi ada berapa tujuan yang akan kita lakukan kali ini? 4. Ada 4. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai dari sini nih. Apakah itu berpikir komputasional? Pernah dengar istilah itu? Kalau komputer pernah dengar? Nah, berarti kurang lebihnya hampir kata-katanya mirip tuh. Jadi kalau berpikir komputasional itu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Seperti si perintah-perintah itu bisa dijalankan sama komputer gitu ya. Bukan sekedar tentang komputer aja sih sebetulnya, tapi tentang pola berpikir yang mirip dengan ketika cara seorang ilmuwan komputer membuat program seperti itu.
Kenapa kita harus berpikir komputasional? Karena dengan berpikir komputasional akan membantu manusia menggunakan langkah yang jelas, terstruktur, dan bisa dijalankan oleh komputer. Dan yang terakhir, berpikir komputasional itu berarti kita bukan berarti harus menjadi robot, tidak seperti itu ya, tapi berpikir menggunakan kode-kode yang rumit ya, yang bisa dilakukan oleh mesin, tapi memudahkan pekerjaan manusia, seperti itu ya. Next, kita lanjut. Nah, di cara berpikir komputasional tuh ada 4 langkah. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Dan yang terakhir ini yang akan kita pakai ya. Untuk dekomposisi yaitu masalah yang besar kita pecahkan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya, menjadi lebih lebih detail gitu. Kemudian kalau pengenalan pola yaitu dari semua yang ada, dari kasus-kasus yang ada, kita akan mencari kesamaannya atau kemiripan dari kasus-kasus tersebut. Jadi kita breakdown sesuai dengan kesamaan atau kemiripannya. Kemudian yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Dan yang terakhir algoritma itu menyusun langkah-langkah penyelesaian sistematis. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, oke. Next. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi dekomposisi. Tadi kan dekomposisi itu ada yang masih ingat nggak? Apa? Rasya masih ingat Rasya? Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang asalnya besar, asalnya rumit, lalu kita breakdown menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga kita akan mudah mengelolanya. Seperti itulah dekomposisi. Tujuannya kenapa? Agar masalah itu tidak terlihat menakutkan dan bisa kita selesaikan dengan mudah satu persatu, step by step. Nah, contoh sehari-harinya misalnya masalahnya adalah kita lapar, pengen bikin nasi goreng. Ya, pengen bikin nasi goreng. Berarti dekomposisinya kalau mau jadi nasi goreng adalah kita pakai langkah-langkah. Satu, menyiapkan bahan dulu. Kemudian mengiris bumbu yang akan kita adukan ke nasi tersebut supaya lebih yummy, lebih lezat ya. Yang ketiga, kita goreng telurnya sebagai topping. Kemudian biar lebih rasanya juga biar lebih mantep ya. Kemudian kita tumis bumbu yang tadi, kemudian terakhir mencampur semua bahan dan memasaknya. Seperti inilah yang disebut dekomposisi. Jadi memecah masalah yang besar sehingga menjadi kecil-kecil ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ibunya bolak-balik ininya mati. Habis baterai. Oke, kemudian yang tadi pengenalan pola. Kalau pola itu kan ketika ada pola kita identifikasi, kemudian kita paralelkan dalam data di antara masalah-masalah kecil sehingga bisa dipecah. Tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah supaya kita bisa membuat solusi yang lebih efisien ya. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan pola berarti kita bisa menyelesaikan kalau ada masalah yang serupa dengan cara yang sama gitu. Jadi kalau ada masalah ini, udah pernah ini kita menyelesaikan dengan cara yang seperti ini ya. Nah, contoh sehari-hari masih berkaitan dengan nasi goreng tadi, yaitu ketika langkah menumis bumbu, nah kita pakai pola yang sama. Kalau mau numis itu harus panasin minyak dulu, betul? Kemudian memasukkan bumbunya, mengaduknya sehingga tercium bau harum. Nah, hal ini kita bisa lakukan juga, menumis ini tidak hanya buat untuk membuat nasi goreng, tapi kita bisa lakukan untuk hal yang lainnya seperti misalnya membuat capcay atau membuat mie goreng. Pernah melakukannya di rumah? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yang ketiga komponennya abstraksi. Abstraksi itu adalah sebuah prosedur yang bisa menghilangkan data. Upaya kita untuk menghilangkan data yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan, atau yang tidak relevan, atau yang terlalu berlebihan, sehingga kita bisa berkonsentrasi penuh kepada data-data yang penting aja, gitu. Bisa dipahami tidak?
Jadi data-data yang tidak perlunya kita singkirkan, kita buang aja gitu. Tujuannya supaya kita nggak bingung lagi gitu. Terlalu banyak informasi bukannya ngerti tapi malah bikin bingung. Benar tidak? Nah, jadi kita akan buang yang tidak relevan ya. Kita bisa fokus try to the point gitu ke intinya. Contoh sehari-hari misalnya kalau pada saat Ananda mengendarai sepeda, nah supaya kita bisa fokus dengan cara mengayuhnya, menjaga keseimbangannya dan mengeremnya. Jadi kita nggak perlu memikirkan bagaimana cara gear sepeda, tahu gear? Ini gearnya bekerjanya gimana sih gitu. Nah itu nggak usah lah, yang penting kita bisa seimbang aja ketika mengendarai sepeda. Atau kita mikir sebelum saya mengendarai sepeda saya harus bisa memecahkan masalah siapa yang membuat ban ini gitu. Perlu nggak sih? Nggak terlalu penting ya kalau kita ingin mengendarai tujuannya. Jadi kita bisa singkirkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini yang akan kita bahas kali ini yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kayak tadi nih, ketika ibu bikin pertanyaan pemantik, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kamu sekarang posisinya ada di kelas kan, ada di sekolah. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa sampai di rumah? Nah tadi ada yang keluar kelas dulu, buka pintu dulu, cari jalan dulu. Nah itu adalah langkah-langkah yang bisa kita buat untuk secara berurutan untuk nanti kita bisa menyelesaikan masalah kita sampai di rumah seperti itu ya. Nah algoritma sendiri adalah hasil akhir dari 3 pilar yang tadi. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pola ya, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah cirinya algoritma yang baik itu adalah urutannya harus jelas, jangan gaje ya. Yang kedua tidak ambigu. Tahu arti ambigu? Ya penafsiran ganda, artinya ganda bingung ini teks seperti apa sih. Dan yang pasti algoritma akan selesai, akan berhenti ketika masalahnya juga selesai. Contoh sehari-hari yang masih berkaitan dengan nasi goreng yang tadi tuh, misalnya resep masakan, nah petunjuk perakitan makanan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Kita next, ibu juga punya beberapa contoh. Ini adalah contoh yang tadi komponen-komponen apa tadi, berpikir komputasional tapi dengan contoh yang lain. Nih, ini yang sesuai dengan rencana kita. Masalahnya adalah rute perjalanan dari rumah ke sekolah, kita balik dari sekolah ke rumah. Abstraksinya yaitu kita fokus aja ke jalur yang utamanya dan titik penting, bukan ke semua detail jalan. Nah ini nggak berurutan ya, harusnya komposisi dulu ya. Nih komposisi misalnya dekomposisinya menyelenggarakan acara sekolah. Misal nih mau bikin acara apa sekolah ini? Mau bikin apa? Perpisahan misalnya. Perpisahan kelas 6. Kalau kita mau bikin acara, yang pertama kita harus menentukan tema. Yang kedua, membentuk panitia. Terus, menyusun anggaran. Karena yang namanya keberlangsungan sebuah acara akan didukung dengan anggaran yang sesuai. Yang terakhir adalah menjalankan kegiatan. Atau contoh lainnya gini nih, yang baru-baru aja di lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi panitia 17-an. Ada 17-an? Nah itu kegiatan bukan? Nah kegiatan itu kita bisa buat dekomposisinya. Pertama itu tadi kita tentukan tema 17-annya apa. Mau bertema futuristik, mau bertema kepahlawanan, misalnya jadi semuanya mulai dari pahlawan pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan apa, semua ada di sana ya. Kemudian membentuk panitia. Kemudian menyusun anggaran dan menjalankan kegiatannya, itu yang disebut dekomposisi. Kemudian tadi abstraksi sudah dibahas ya. Di sini pengenalan pola. Kalau di matematika misalnya yang sudah kita bahas adalah pola bilangan genap. Bilangan genap berapa aja? 2, 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke. Kemudian misalnya pola bangun datar, berarti bangun 2 dimensi. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 gitu ya. Mau bentuknya bujur sangkar kalau untuk segi 4 ya, mau bentuknya persegi panjang, mau bentuknya jajaran genjang, trapesium, belah ketupat atau layang-layang.
Ini masuk ke dalam pola bangun datar ya. Kalau untuk pola bangun ruangnya, misalnya kubus, terus balok, yang di dalamnya ada ruang, bola misalnya ya. Oke, kita next lagi. Ini untuk contoh lainnya. Ibu masih punya satu lagi contoh supaya kamu lebih paham membedakan keempatnya. Oke, yang pertama nih, kalau untuk yang ini dekomposisinya misalnya menyusun acara sekolah yang tadi pernah kita bahas ya. Dipecah tempatnya di mana, pesertanya ada berapa, siapa aja, terus konsumsi acaranya bagaimana dan perlengkapannya juga bagaimana. Kenapa dilakukan hal itu? Supaya pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian yang kedua nih, abstraksi. Abstraksinya contohnya misalnya kita membuat peta kota, tapi hanya menampilkan jalan utamanya saja. Jalan-jalan kecil yang detail itu nggak usah dihiraukan. Misalnya dari Jalan Lengkong ini kita mau ke Ancol, Pasar Ancol. Jadi hanya jalan utamanya saja yang akan masuk ke dalam peta kita. Sementara jalan masuk ke Al Ikhlas, jalan masuk ke mana itu? Ke Sawah Kurung tidak usah gitu. Paham ya? Oke. Kemudian untuk pengenalan pola, kalau ini misalnya mengamati jadwal pelajaran. Ini nih jadwal pelajaran kita. Mari kita amati polanya itu seperti apa. Misalnya ada jam istirahat yang berulang. Ini nih istirahatnya 13.50. Ini akan berulang. Karena berulang gini, jadi sama Bu Lucy dibuat dia satu warna. Itu polanya sama karena setiap ketemu jam 13.50 kita istirahat. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau di sini kebetulan pelajarannya inti semua ya. Kalau ekstrakurikuler tidak kita masukkan di sini ya, karena kita lakukan ekskul setiap hari apa? Sabtu. Ada yang Jumat ya. Yang Jumat ekskul apa? Futsal. Dan itu berulang kan setiap Jumat futsal terus. Oke, sekarang sudah bisa membedakan nggak bedanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak. Oke, good. Kita lanjut. Nah, saya simpulkan dulu. Jadi penerapan keempatnya tadi tuh secara garis besar kita lakukan untuk menyusun resep makanan, terus untuk menyelesaikan soal matematika, untuk membuat rencana belajar, atau semua memakai pola berpikir komputasional. Ya, next. Mari kita tonton lagi nih. Kira-kira ini bercerita soal apa? Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Siapa yang suka main game seperti ini? Wah, pasti semuanya suka ya. Kalau yang suka memasak? Oke. Mengikuti itu ya. Urutan cara memasaknya. Kalau ini apa ini? Nah, seperti itulah contoh berpikir komputasional bagian dari pembelajaran tentang coding. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini karena kita fokus di algoritma, jadi Ibu ulang kembali, algoritma itu adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ciri-cirinya: 1, jelas. 2, yang ketiga, ya output tertentu atau hasil ya. Next. Nah, representasi algoritma sendiri bisa bentuknya narasi,
yaitu urutan langkah demi langkah, step by step. Bisa bentuknya bahasa semi program, bisa juga bentuknya flow chart. Tapi yang kita pelajari yang dasarnya biasanya bentuknya narasi. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, struktur dasarnya biasanya ini ya. Ada urutan, ada percobaan, ada pengulangan. Nanti kita lihat ya. Next. Nah, kita akan mencoba nih bermain peran. Mohon maaf. Ada yang bisa bantu Ibu. Kita bikin kotak grid dulu. Kotaknya menggunakan Zaidan boleh bantu Ibu. Ini Ibu punya kertas kuning. Disusun 4 ke samping, 4 ke bawah. Oke, boleh dibantu temannya, siapa yang mau bantu? Davi boleh, silakan. Tolong bantu bikin kotak grid seperti ini di bawah. Di bawah. Iya. Tapi jangan salah. Iya. Solasi bannya teh di mana ya? Oh ini. Ibu mohon maaf yang hijau itu boleh. Terima kasih. Ditempel ini biar nggak gini aja sayang. Nah gini aja. Dan yang lurus. Sok dilemin biar nggak bergeser. Nah, saya akan menunjuk 2 orang yang berperan, satu sebagai programmer, sebagai boleh. Kamu jadi programmer boleh. Berarti nanti kamu yang harus memberikan perintah. Ya sini boleh ke depan. Oke. Dan satu lagi yang berperan sebagai robot. Ada yang mau berperan sebagai robot? Ilham boleh. Oke. Perhatikan di sini, berdiri di sini nak. Oke, berdiri di sini sambil nunggu selesai. Boleh lebih cepat? Sayang, hey, jangan banyak-banyak kan ibu bilang 4 ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ke sini. Boleh lebih cepat? Tolong lebih cepat nak. Nah, nanti tugasnya kamu sebagai pemberi langkah, dia yang melakukannya. Ada 4 hal yang akan kita lakukan. Ini start, nanti kamu tentukan di sebelah mana. Start itu berarti mulai ya. Kemudian nanti finishnya harus di rumah. Ceritanya kan kita lagi di sekolah, cari langkah menuju ke rumah. Ini tujuan akhir kita, output kita ini rumah. Nanti kamu tempel tujuan akhirnya mau di mana. Oke, pegang. Nah, terus instruksi-instruksinya adalah ini ya, sebentar. Ada 4 instruksi. Yang pertama, kalau kamu bertemu gini, kalau begini berarti maju kan? Ini majunya ke kanan, ini majunya ke kiri. Ini maju 1 langkah. Berarti nanti kamu tugasnya, misalnya kalau ini ada gini, kamu maju 1 langkah ke kertas yang kedua, diinjek aja kertasnya, ya. Kemudian, ya tergantung dia kasih instruksinya bagaimana. Kemudian, kalau ada kayak gini nih, berarti maksudnya adalah belok ke kanan, suruh belok ke kanan. Pegang. Nah, yang satu kebalikannya, belok ke kiri. Oke. Berikutnya, kalau kamu ada tanda begini, ini artinya harus stop. Stop. Nah, oke, pegang. Ini adalah nanti langkah-langkah atau instruksi yang harus kamu berikan kepada robot kamu ini. Kamu sebagai programmernya. Iya, 4 ke pinggir, 4 ke bawah. Sayang boleh lebih cepat. Enggak usah terlalu ini aja, yang penting dia tidak bergeser ketika diinjek. Nah, ini aja, pinggir gitu ya. Pinggir. Sok lebih cepat boleh. Oke, nah sekarang kamu boleh baca dulu nih. Ini ya. Ini tugas programmer kamu, ini tugas robot. Sok dibaca dulu. Sambil menunggu ya. Boleh dikeraskan kalau mau, sok dikeraskan. Gantian dulu programmer dulu. Sambil menunggu itu.
Ya, jadi teman-teman semuanya yang tidak ke depan. Halo. Hai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, perhatikan. Kita akan bermain peran. Perannya akan dilakukan oleh 2 orang. Yang satu bertindak sebagai programmer, yang satunya lagi bertindak sebagai robotnya. Oke, yang bertindak sebagai programmer namanya siapa? Gaisan. Kalau yang bertindak sebagai robot? Ilham. Apa yang akan mereka lakukan adalah apa langkah yang harus dilakukan untuk sampai di rumah. Nanti kalau ketemu star, berarti dia akan mulai. Nah, si programmer udah kasih perintah mulai. Nah, mulainya dari mana? Tergantung nanti di sini ya. Akan dimulai dari sebelah mana di grid atau di kotaknya ini ya. Kemudian ada 4 instruksi yang diberikan di sini. Yang pertama, yang atas tuh tanda panah itu artinya maju 1 langkah. Kemudian ada belok ke kanan, ada juga belok ke kiri. Kalau tanda yang seperti sama dengan, itu posisinya boleh horizontal, boleh vertikal, itu artinya stop. Begitu ya. Dan rumah itu adalah outputnya, hasil akhirnya. Sampai dia di rumah, seperti itu. Dan ini yang teks kecil, ini adalah instruksi yang harus dipahami oleh programmer sama robotnya ini. Sedang dibahas, sedang dibaca. Oke, kita tunggu ya. Nanti boleh bergantian simulasi ini ya. Dan ini enggak harus urutannya sama dengan yang diberikan sama programmer Gaisan. Kalau misalnya programmernya kita ganti ke yang lain, biasanya langkahnya juga akan berbeda, tapi yang pasti outputnya akan sampai di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Ini Bapak yang bikin grip sudah selesai belum? Belum, oke. Oh ya sudahlah, kalau habis yang penting dia tidak bergeser ya. Perasaan Bubu teh naruh di sebelah mana lupa. Itu ya. Tahu nih, nggak pernah beberes di kelas jadi bingung naruh di mana lupa. Ada di mana Bu? Di laci tapi susah bukan. Oh ya sudah tuh. Ya sudah Bu, nggak ada mah nggak apa-apa. Sudah Pak? Aduh. Oke, Ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Boleh duduk. Terima kasih Zaidan sama Davi. Udah cukup nggak apa-apa. Karena waktu ya. Terima kasih. Disimpan aja. Kamu tutupin mukanya, ceritanya kamu jadi robot. Nah gitu. Oke, sekarang Gaisan silahkan kamu memberi langkah-langkah terserah. Startnya mau dari mana? Oke. Posisinya mau vertikal, mau horizontal. Ini biar tidak membingungkan, Ibu akan simpan ya. Oke, ayo. Iya, kemudian sayang kalau misalnya petunjuknya kurang banyak, kamu boleh tambahkan aja, kamu gambar atau ya. Gaisan, kalau misalnya Bu, aku tuh belum sampai ke rumah tapi petunjuknya udah habis, kamu gambar manual aja instruksinya. Ini pakai spidol ya. Sok, tujuan akhirnya taruh di mana? Rumahnya taruh di mana dulu? Nah, mau di situ, oke. Terus stopnya di mana? Mau stop di mana? Oke, taruh di mana stopnya? Berarti kan udah mau mendekati rumah kalau stop. Nah, di situ. Oke, lanjut. Mau belok kiri, belok kanannya kemana? Kalau dirasa masih kurang, langkah-langkahnya gambar sendiri ya. Ayo lekas Gaisan. Oke, habis itu nanti dia kemana? Oke, kemana? Suruh ke atas ya, berarti kurang kan ya. Sok, gambar lagi. Mau sebelah mana? Ayo lekas.
Oke, itu adalah instruksi atau langkah-langkah algoritma yang diberikan oleh programmer untuk nanti dibaca oleh mesin, oleh robot ini ya. Oke, lanjut. Sudah? Ayo gaisan lekas. Nanti posisi robotnya kan di sana, belum nyampe rumah kan? Coba kira-kira kemana lagi? Ayo lekas gaisan, jangan bengong. Mau panah ke kanan, panah ke kiri atau masih jalan satu langkah? Boleh, boleh. Nah, kalau tidak terlihat, kalau kamu mau mendekati boleh. Mendekati simulasi ke depan atau duduk di bawah di sekitaran sini boleh. Sok silahkan. Ayo boleh mendekat. Oke, sudah siap? Oke, boleh. Kita lihat. Programmer, coba kamu berikan kata-kata. Oke, kata-kata secara narasi. Dia akan secara simbol. Mulai. Ya, injak aja, nggak apa-apa. Belok ke kanan. Terus maju, belok ke. Oke, ke situ. Lanjut. Kemana lagi? Oke. Lanjut lagi. Lurus. Kemana lagi? Oke, kemana lagi? Stop. Berarti kita akan sampai di output, di hasil. Nyampe nggak di rumahnya? Nyampe, tepuk tangan dong buat mereka. Oke, sekarang gantian. Boleh diberikan ke anak perempuan. Siapa yang mau jadi programmer? Sekali lagi ya simulasinya. Siapa yang jadi programmer? Cinta mau jadi programmer? Oke, Rasya jadi programmer. So, kasihkan foto programmernya. Topengnya kasihkan ke Rasya. Siapa yang mau jadi robot? Aku. Ya udah, tukeran, silakan tukeran. Nah, sayang yang sudah dibuat, yang sudah di itu boleh ditutupi. Ganti aja. Nih, itu kan udah dibuat 4 ya. Nah, itunya di bawah semua. Nah, ininya di bawah semuanya sama kamu. Ini kita tutup ya. Rasya bawa ini, Rasya bawa ini. Atau jangan pakai. Sok. Itu bawa ini. Nih. Nah, kita mulai. Siap? Ya. Oke, sekarang programmernya tentukan dulu kemana saja, mulainya dari mana, startnya dari mana, hasilnya di mana, terus langkah-langkahnya kemana saja. Silakan. Gak harus sama dengan gaisan. Kalau gaisan di sana, kamu boleh dari sebelah mana aja, dari ujung sana ke sini juga boleh dibalik. Bebas. Silakan. Asal urutannya dipahami sama robotnya nanti, jangan sampai robotnya bingung. Ya, boleh. Ke depan aja kalau mau, nggak apa-apa. Di depannya meren. Kalau kurang boleh digambar pakai spidol ya. Kalau instruksinya kurang. Ya, kalau kurang digambar pakai spidol. Tolong dibantu sayang spidolnya. Nah, kemana lagi langkahnya? Ya, terus? Aku tuh ya beli kopi dingin, tapi nggak dibawa ke sini buat ibu. Pesen banyak tadi teh, tapi mau dibawa teh kan repot bawaan ya. Ada di ruang bapak. Suka minum kopi kan? Jarang. Dingin?
Jarang. Saya ganti yang hangat atau nanti. Saya buatin susu aja. Jangan. Oh gitu. Ada di ruang Bapak. Sudah sepakat? Ibu hitung mundur ya. 3, 2. Oh gitu, ganti aja. Daripada nanti robotnya bingung kalau gitu. Udah jadi debug nanti. Oke. Dah. Silakan robotnya sama programmernya berdiri. Coba programmer kasih narasi biar robotnya paham gimana dia bekerja. Robot dipasang topengnya. Ayo, robot. Start. Robot. Start, kita mulai. Dimulai dari start, diinjak aja nggak apa-apa. Oke, habis itu maju 1 langkah. Oke, habis itu belok ke kanan, maju dulu, lalu belok. Kemudian maju lagi, belok ke kiri. Habis itu maju lagi, belok ke kanan. Habis itu stop. Kemudian kita sampailah di rumah. Tepuk tangan buat mereka. Sudah ya? Oke, silakan duduk kembali. Zaidan sama Davi boleh dibereskan kembali, taruh di sini. Yang lain boleh duduk. Oke. Yang lain perhatikan ke layar. Cabutin sayang. Perhatikan ke layar sambil menunggu temannya membereskan. Nah, apa yang bisa kita ringkas dari pengalaman barusan? Ketika kita berpikir komputasional, kita membuat algoritma. Yang pertama adalah kalau kita berpikir komputasional, itu merupakan kunci dalam kita menyelesaikan apa? Masalah. Kemudian yang kedua, algoritma itu adalah solusi yang bisa diimplementasikan di dalam program yang kita buat ya dalam kehidupan. Jadi intinya kalau kita berpikir komputasional, masalah serumit apapun akan ada solusinya. Iya, ibu gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah selesai ya? Nah, sekarang saya minta 5 orang anak, coba kita cermati manfaat berpikir komputasional. Tolong dibacakan oleh kelima orang anak tadi dengan suara yang lantang ya. Kalau tidak terbaca boleh ke depan. Siap? Oke, Aswan. Bacakan manfaat berpikir komputasional yang pertama adalah ke depan kalau kelihatan. Ayo lekas, sayang, simpan aja langsung, beresin gak usah di gitu-gitu, langsung aja taruh di meja. Iya, yang warna ungu boleh. Kemampuan berpikir logis dan Taruh struktur, balik badannya, coba diulangi. Barusan baca apa? melatih kemampuan berpikir. Jangan diulangi. Udah, duduk silahkan Davi. Terima kasih ya Davi sama Zidan. Silahkan duduk. Oke, ulangi lagi sayang. Manfaat berpikir komputasional yang pertama adalah Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Khonsa, bacakan. Manfaat berpikir komputasional yang kedua adalah baik, terima kasih. Membantumu merencanakan sesuatu hal itu dengan lebih efektif dan efisien. Oke, yang ketiga Habib, silahkan dibacakan. Yang kuning. menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada dan sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Good, terima kasih Habib, silahkan duduk lagi. Oke, kita ulang. Menjadi fondasi penting jika kamu nanti kalau dewasa tertarik kepada bidang sains atau teknologi atau teknik dan matematika di masa depan. Berikutnya Davi, tolong bacakan manfaat yang keempat. Kalau tidak terbaca boleh ke depan. Yang biru. Meningkatkan Kreativitas. dalam mencari solusi. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebelah sini belum bacakan? Oke, Aisyah. Bacakan Syah yang hijau yang terakhir. Terlihat tidak? Membuatmu, kalau enggak kelihatan ke depan. Membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang
Lebih baik. Terima kasih Aisyah, silakan duduk. Ibu ulang ya. Manfaat yang terakhir adalah dengan berpikir komputasional bisa membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver. Daf, hati-hati di belakang ada tripod ya, jadi gerakannya tidak terlalu aktif. Jadi problem solver yang lebih baik. Good. Kita kesini sekarang. Waktunya kuis. Siap ya? Siap semua? Siap. Kita cek sampai sejauh mana kamu menyerap materi yang barusan. Kalau ada jawabannya, keep dulu sebelum nanti ditanya. Oke ya? Sudah siap? Kalau kau sudah siap teriak oke. Semangat sekali. Oke, nomor 1. Ibu bacakan soalnya. Apa pengertian berpikir komputasional? Apakah A, tunggu dulu, berpikir kreatif tanpa aturan? Ataukah B, berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien? Ataukah C, menghafal langkah-langkah komputer? Ataukah D, menggunakan komputer untuk bermain game? Udah dapat jawabannya? Udah benar? Oke, skip dulu, saya mau tanya sama Zahra. Zahra, kira-kira jawabannya apa untuk soal nomor 1? B. Sepakat tidak B? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban selain B? Atau semuanya sepakat B? Sepakat B. Kita lihat ya. Jawabannya apa ya kira-kira? Tarat. Benar tidak? Benar. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat. Langsung nyerep ya materinya. Keren. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Langkah memecahkan masalah besar, asalnya masalahnya besar nih, menjadi bagian-bagian kecil. Kalau udah tahu keep dulu jawabannya ya. Disebut A, apakah abstraksi? Atau B, pengenalan pola? Ataukah C, dekomposisi? Atau D, algoritma? Saya mau tanya sama Talita. Talita nggak masuk ya, tadi ANBK ya. Berapa orang dari kelas kita yang ANBK? 4 orang. 4 orang ANBK, 1 orang sakit ya. Oke, saya mau tanya sama Rizka. Riz, apa kira-kira jawabannya? Apa? D. Sepakat jawabannya D? Atau ada yang punya jawaban lain? Oke, Zaidan, apa jawabanmu? C. C itu apa? Dekomposisi. Ada yang punya jawaban lain selain dekomposisi? Apa kamu? A itu abstraksi. Oke, ada yang jawab dekomposisi, ada yang jawab algoritma, ada yang jawab abstraksi. Ada lagi nggak yang punya jawaban lain? Oke, kita cek ya, kira-kira jawabannya apa? Tarat. Iya, kan asalnya masalahnya besar. Bener Rasya? Wah, mantap. Terus nanti kita pecahkan jadi bagian-bagian kecil, namanya dekomposisi. Kalau tadi contoh yang Ibu berikan apa? Ketika kita mau menghidangkan nasi goreng, membuat nasi goreng, ujug-ujug ada nasi goreng? Kan tidak. Berarti kita harus membuat hal-hal itu menjadi lebih sederhana dulu, hal-hal kecil dulu. Kita cari bahannya dulu, gitu kan? Kita rajang-rajang bumbunya dulu. Kita panaskan minyak dulu, seperti itu. Kita tumis bumbu. Betul tidak? Nah, itu menjadi lebih kecil-kecil ya. Oke, kita ke soal yang ketiga. Ayo Aisyah, semangat Aisyah. Nomor 3 nih. Contoh struktur data sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah kira-kira apa ya? A, resep masakan. B, daftar belanjaan. C, jadwal piket. Ataukah D, peta lokasi? Zainab, menurutmu kira-kira apa jawabannya? Struktur data sederhana di kehidupan sehari-hari. Yang paling simpel banget, yang paling sederhana banget. Apa ya? A. Ada yang punya jawaban lain selain A? Aisyah apa Aisyah? D. Oke. Peta lokasi ya. Kalau menurut Zainab, resep masakan. Ada yang punya jawaban lain? Amisa? Apa jawabanmu? Jawab dong. Kalau menurut kamu jawaban yang benar yang mana? Apakah A, resep masakan, atau B, daftar belanjaan, atau C, jadwal piket, atau D, peta lokasi?
Yang mana kira-kira? A. Baik. Kita cek jawabannya. Mana yang benar? Tarat. Nah, ini yang paling sederhana, daftar belanjaan, ya. Oke, kita ke pertanyaan yang keempat. Ada 2 lagi soal nih. Nomor 4. Menyajikan data kayak gini nih dalam bentuk tabel, grafik atau diagram disebut apa ya kira-kira? Apakah representasi data? Ataukah B. algoritma? Ataukah C. literasi digital? Ataukah D. optimasi penjadwalan? Anesta, jawabanmu apa? A. representasi data. Ada yang punya jawaban lain? Kiar? Kata Kiar apa? Kalau berdasarkan sepemahaman Kiar. Jawabannya A juga. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Azkia? Menurutmu apa? Algoritma, literasi digital, optimasi penjadwalan atau sama seperti Kiar, representasi data? C. Baik. Literasi digital. Ada yang punya jawaban lain? Gaisan, kalau menurut Gaisan apa? Oke, kita cek jawaban yang benar adalah iya hebat ya, representasi data. Berikutnya, selesai. Ternyata yang dipakai cuma 4. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Oke, nah pembelajaran kita udah mau selesai nih. Sebelum kita akhiri, kita berefleksi dulu ya. Nah ini refleksi pembelajaran untuk kalian. Yang pertama nih, dijawab aja lah ya. Untuk refleksi pertama adalah pada saat tadi pengalaman bermain peran tadi nih. Bagaimana rasanya menjadi programmer? Siapa yang tadi jadi programmer? Gaisan dengan? Rasya. Gimana rasanya jadi? Kaila. Gimana rasanya jadi programmer? Seru. Kenapa senang? Bisa nyuruh-nyuruh. Kalau kamu kenapa senang? Bisa memberikan apa tuh? Oke, instruksi ya, langkah-langkah bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Good. Nah sekarang yang kedua, bagaimana rasanya saat menjadi robot? Tadi yang jadi robot siapa? Ilham dengan Rasya. Gimana rasanya, Sya? Rame. Ramenya kenapa? Ditonton banyak orang? Ditonton teman-teman? Kenapa dong yang bikin jadi rame? Apa sih, Sa? Oke lah. Kita dengarkan pendapat Ilham gimana? Pada saat kamu jadi robot. Kenapa asik?